Baik, ini pertemuan yang kelima dan topik kita adalah analisis CVP ya, analisis cost volume profit atau analisis yang menunjukkan hubungan di antara tiga komponen, yaitu komponen cost, komponen volume, dan komponen profit. Ya, ya ini dia pengertian dari analisis CVP itu. Analisis CPV atau analisis biaya, volume, dan laba itu merupakan satu analisis yang berperan ya sebagai alat yang membantu para manajer dalam memahami hubungan timbal balik. Ya. Jadi hubungan timbal balik artinya hubungan saling mempengaruhi antara variabel satu dengan variabel lain, yaitu antara tiga komponen ini atau tiga variabel itu, yaitu biaya, volume, dan laba. Jadi dalam arti kata di sini akan bisa dilihat bagaimana hubungan atau pengaruh di antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi dalam arti kata bila biaya mengalami peningkatan, volume tidak, bagaimana laba. Ya. Begitu juga mungkin kalau biaya tidak mengalami peningkatan tapi volume mengalami peningkatan, bagaimana terhadap laba, ya, dan seterusnya. Inilah yang diartikan dengan analisis cost volume profit atau analisis CPV. Ya. Analisis CPV atau analisis biaya, volume, dan laba ini lebih sering dikenal dengan berbagai istilah yang lain. Ada yang menyatakan itu sebagai analisis pulang pokok, ya. Tetapi ada juga yang menyatakan itu sebagai analisis impas, ya, analisis impas. Oke, baik. Interaksi atau antar hubungan di antara komponen-komponen tersebut itu berfokus pada harga produk, ya, harga produk, kemudian volumenya, ya, lalu biaya variabel per unit, kemudian total biaya tetap, ya, dan bauran produk yang dijual atau produk mix, ya. Bauran produk itu kombinasi produk. Jadi kalau perusahaan hanya menghasilkan satu produk saja dan menjual satu produk saja, berarti tidak ada masalah bauran. Tetapi bila produknya lebih dari 1, 2, 3, 5, 10, dan seterusnya, maka di situ ada masalah bauran atau kombinasi produk. Jadi nanti kita akan melihat masalah harga, volume, ya, atau tingkat aktivitas, kemudian biaya variabel per unit, dan total biaya tetap, dan pengaruhnya terhadap laba. Ya. Baik, hasil akhir dari analisis CPV ini sederhana sekali, yaitu dihasilkannya sebuah titik, ya, sebuah titik yang menunjukkan titik pulang pokok atau titik break even atau break even point, ya, titik break even atau break even point, yaitu satu titik yang menunjukkan katanya hasil penjualan itu hanya cukup untuk menutupi seluruh biaya yang terjadi. Ya, jadi hasil akhir daripada analisis CPV ini itu adalah diketahuinya atau ditunjukkannya suatu titik penjualan di mana perusahaan tidak mendapatkan laba sama sekali, tetapi juga tidak menderita kerugian. Itu yang disebut dengan laba nihil, ya. Jadi labanya tidak ada, ruginya juga tidak ada. Jadi yang diartikan dengan pulang pokok itu memang itu, ya. Jadi dia hanya mendapatkan hasil sebesar yang bisa dipakai untuk menutupi pengorbanan atau biaya-biaya yang terjadi. Jadi kalau masa saya kuliah dulu ini istilah titik pulang pokok atau titik break even ini sangat dikenal dalam perkuliahan, ya. Jadi begitu tiba akhir semester itu kawan-kawan bertanya, gimana hasil kamu untuk mata kuliah ini? Cuma pulang pokok lah atau break even. Itu artinya dia dapat nilai C, ya. Nilai C. Jadi tidak ada kelebihan, ya, hanya sekedar lulus lah itu kalau dia nilai C, ya. Oke. Untuk apa penggunaan analisis CPV ini?
Itu berbagai tujuan, berbagai manfaat bisa didapatkan dari analisis CPV ya. Antara lain di sini katanya dengan analisis CPV kita akan bisa mengetahui produk apa yang seharusnya dijual atau produk apa yang harusnya diproduksi. Ya. Jadi kalau kita lakukan analisis CPV ya. Jadi kita coba merancang satu produk tertentu dengan harga berapa produk itu bisa kita jual, lalu berapa biaya yang kita perlukan untuk menghasilkan produk itu sehingga sampai ke tangan konsumen, lalu kemudian seberapa banyak kita bisa menjual produk tersebut. Lalu dengan menghubungkan ketiga komponen itu, kita akan bisa tahu pada tingkat penjualan berapa kita bisa pulang pokok. Nah, dengan mengetahui pada tingkat berapa kita bisa mendapatkan titik pulang pokok, maka tentu akan bisa dilihat apakah produk itu layak atau tidak untuk dilanjutkan. Nah, tentunya kita akan melihat kalau misalnya sesudah berdasarkan analisis itu kita mendapati bahwa penjualan sebanyak 1.000 unit per bulan itu akan menghasilkan titik pulang pokok, maka kita tentu akan mencoba memprediksi seberapa banyak kita bisa menjual dalam sebulan. Kalau kita hanya mampu menjual dalam sebulan tidak sampai 1.000, berarti itu tidak layak untuk kita produksi. Nah, tetapi kalau seandainya kita mampu bisa melebihi angka 1.000, katakanlah mungkin 1.500 atau paling tidak 1.200 dari produk tersebut, maka itu memang layak atau dalam arti kata akan bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah penggunaannya untuk sebagai alat dalam menentukan kebijakan harga, ya, kebijakan harga. Jadi dalam analisis CPV ini tadi kita katakan ada harga di situ ya, ada harga, yaitu pendapatan ya, komponen pendapatan. Pendapatan itu berapa? Pendapatan itu tentu hasil perkalian antara harga dengan volume. Ya, harga dengan volume. Jadi kalau kita sudah melihat itu, ternyata tadi kita katakan kita hanya mampu menjual 1.000 unit ya. Maka kita akan mencapai titik pulang pokok saja. Nah, maka mungkin akan bisa dilihat masalah harganya. Apakah harganya itu sudah layak atau terlalu tinggi kita buat? Ya, sehingga kita hanya mampu menjual sebanyak 1.000. Ya, jadi dalam hal ini perusahaan bisa menentukan apakah harganya diturunkan lagi atau harganya dipertahankan atau justru dinaikkan. Jadi dengan analisis CPV kebijakan harga juga bisa dipakai ya. Kemudian juga masalah strategi pemasaran yang dipakai. Nah, apa strategi pemasaran kita? Apakah kita melalui pemasaran dengan menggunakan tenaga pemasar kita sendiri yang langsung turun ke lapangan, atau mungkin lewat agen, atau mungkin lewat dealer ya. Ini masalah strategi pemasarannya ya. Jadi dengan analisis CPV ini sebetulnya bagi seorang manajer dalam sebuah perusahaan itu, walaupun kita lihat tadi ini sederhana sekali ya, dia hanya menunjukkan hasil akhir berupa titik pulang pokok, tapi manfaatnya bagi manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan itu sangat besar ya. Karena dia bisa menentukan produk apa yang mau dijual atau yang akan diproduksi, kemudian bagaimana kebijakan harga dan juga bagaimana strategi pemasaran ya. Dan juga hal-hal lain yang mungkin terkait dengan kontrol ya, misalnya bagaimana mengendalikan biayanya dan sebagainya. Baik, ini pengertian awal dulu dari analisis CPV. Ya. Dan kalau nanti kita melihat analisis yang kita lakukan, maka kalau kita lihat ke dalam itu sebetulnya analisisnya sangat sederhana, tetapi ini terkait dengan materi yang sudah pernah kita bahas, yaitu terkait dengan dua materi sebelumnya, yaitu materi tentang perilaku biaya, yaitu yang kita kenal ada biaya tetap, ada biaya variabel, dan itu merupakan hal yang wajib kalau analisis CPV ini mau diterapkan. Jadi kalau perusahaan tidak memisahkan mana biaya tetap, mana biaya variabel, maka akan kesulitan dalam melakukan analisis CPV. Nah, begitu juga kemarin kita sudah ada singgung tentang konsep pembiayaan variabel, di
mana katanya salah satu manfaat konsep pembiayaan variabel itu adalah sangat cocok untuk analisis CPV. Jadi dengan demikian nanti konsep perilaku biaya dan juga konsep kontribusi margin itu akan sangat banyak kita jumpai dalam analisis CPV ini. Oke. Baik, ini ada asumsi ya. Jadi kalau melakukan analisis CPV itu ada beberapa asumsi yang mendasarinya. Asumsi pertama, harga jual itu katanya bersifat konstan. Konstan ya. Konstan itu dalam arti kata waktu dan juga dalam arti kata jumlah. Konstan. Konstan itu tetap kan, tidak berubah ya kan? Itu konstan. Jadi artinya dari sisi waktu dia tidak berubah dan juga dari sisi jumlah juga tidak berubah. Apa ini maksud dengan dari sisi waktu? Harga jualnya itu kalau kita sudah menentukan dan analisis itu kita terapkan untuk 1 bulan misalnya, maka harus dipasang asumsi bahwasanya selama 1 bulan itu tidak ada terjadi perubahan harga. Nah, kalau terjadi perubahan harga tentu harus dibuat penyesuaian-penyesuaian agar hasil analisis itu tadi bisa diketahui. Nah, tapi kalau harganya berubah-ubah, misalnya pekan pertama sekian, pekan kedua sekian, itu akan sulit untuk melakukan analisis CPV untuk 1 bulan itu. Jadi mungkin analisisnya cukup per pekan aja atau per minggu saja gitu. Itu yang maksud dengan harganya konstan menurut waktu. Tapi selain itu juga di sini yang dianggap konstan itu adalah harga jualnya konstan dari sisi jumlah. Dalam arti kata, kalau analisis CPV ini kita gunakan, di sana tidak ada istilah potongan yang diberikan karena membeli dalam jumlah banyak. Jadi kalau misalnya kita beli ya diskon ya. Jadi artinya kalau kita beli 10, kalau 1 harganya 50 ya. Kalau kita beli 5 itu harganya jadi berapa tadi harga? Kalau 1 harganya 50 ya. Kalau misalnya kita beli 5 itu dikasih hadiah 1, atau kalau kita beli 10 dikasih hadiah 2. Atau misalnya kalau kita beli 1 harganya 50, tapi kalau kita beli 5 itu harga per unit tidak lagi 50 tapi 45 atau 49 atau 48 gitu. Itu adalah tidak konstan berdasarkan jumlah. Jadi di sini dianggap bahwasanya dia konstan dari sudut jumlah juga. Jadi berapapun yang dibeli, harga jualnya, harga per unitnya tetap sama. Itu yang dimaksud di situ konstan ya. Jadi dari sisi waktu dia konstan dan juga dari sisi jumlah. Kemudian biayanya bersifat linear. Linear itu artinya dia meningkat sesuai dengan peningkatan volume ya. Kemudian bauran penjualan untuk produk yang multi atau produk yang lebih dari 1 itu juga konstan. Nah, di sini artinya kalau perusahaan itu menjual 3 jenis produk ya, produk A, produk B, produk C ya. Bagaimana bauran produknya ini? Misalnya produk A itu 40%, produk B 40%, produk C 20%. Nah, ini baurannya ini itu dianggap konstan terus. Ya, jadi tidak berubah. Jadi kalau dia berubah maka hasil analisisnya menjadi tidak tepat ya, tidak tepat. Oke, yang keempat, untuk perusahaan manufaktur katanya ini juga ada satu asumsi lagi, yaitu persediaannya tidak berubah. Di unit yang diproduksi itu sama dengan unit yang terjual. Ya, tidak ada persediaan awal dan tidak ada kalau ada persediaan itu tetap tidak mengalami perubahan. Inilah 4 asumsi yang dipasang di dalam analisis CPV. Nah, bila asumsi ini berubah, maka harus dibuat analisis yang baru gitu artinya. Ya, jadi kalau kita sudah membuat satu analisis CPV untuk waktu tertentu, lalu asumsinya berubah, maka kita harus buat harus buat analisis yang baru agar perhitungannya
tepat ya. Oke, ini dia. Baik. Kita lihat konsep dasarnya. Konsep dasarnya kita langsung melihat perhitungan saja ya. Konsep dasarnya yaitu ini, kontribusi margin. Apa yang diartikan dengan kontribusi margin? Kemarin kita sudah bahas itu di apa itu? Konsep biaya variabel ya. Konsep apa? Pembiayaan variabel dan pembiayaan penuh ya. Kontribusi margin itu sebetulnya adalah jumlah yang tersisa dari hasil penjualan sesudah dikurangi biaya-biaya variabel. Dikurangi biaya-biaya variabel. Ingat ya, bahwasanya yang diartikan dengan biaya-biaya variabel di sini tidak hanya mencakup biaya-biaya produksi, tetapi juga biaya-biaya non-produksi atau biaya yang ada dalam perusahaan itu yang bersifat variabel itu dianggap masuk dalam perhitungan kontribusi margin ya. Barangkali masih diingat lah ya, bahwasanya Kamis yang lalu kita membahas tentang variable costing, di mana variable costing itu menggunakan format laporan laba rugi kontribusi ya. Di situ kita masih ingat bahwasanya hasil penjualan dikurangi dengan biaya variabel produksi ya, maka dapatlah dikurangi penjualan dikurangi dengan biaya variabel produksi, itu kita dapatkan apa kemarin? Laba kotor ya, tapi bukan laba kotor variabel ya. Kemudian kita kurangi lagi dengan biaya-biaya non produksi yang bersifat variabel, barulah kita dapatkan kontribusi margin. Jadi dengan demikian yang diartikan dengan kontribusi margin itu adalah selisih antara hasil penjualan atau pendapatan dengan selisih seluruh biaya variabel. Nah, ini dia. Ya, kontribusi margin adalah jumlah tersisa dari hasil penjualan sesudah dikurangi biaya-biaya variabel. Jadi baik itu biaya variabel yang terkait dengan produksi maupun yang tidak terkait dengan produksi. Lalu kontribusi margin itu intinya harus menutupi biaya-biaya tetap. Nah, jadi kalau kontribusi marginnya 0, itu berarti tidak ada yang bisa kita pakai untuk menutupi biaya tetap. Nah, kalau seperti itu tentu perusahaan rugilah. Ya. Perusahaan rugi. Jadi kontribusi margin di sini merupakan satu komponen yang akan berkontribusi kepada laba perusahaan. Nah, kita lihat contohnya di atas. Ini adalah laporan laba rugi kontribusi dari sebuah perusahaan Wine Bicycle untuk bulan Juni ya. Di sini kita lihat total penjualannya sebesar $250.000 untuk hasil penjualan 500 buah sepeda. Jadi kalau begitu harga sepeda per unit itu adalah 500 ya. Kemudian dikurangi dengan biaya variabel. Ya, biaya variabel. Jadi dalam hal ini biaya variabel ini adalah biaya produksi maupun non produksi. Itu 150.000 ya, atau kalau dia 500 unit tadi tentu 300 per unit, maka kontribusi margin adalah 100 atau kontribusi margin per unit 200 ya. Lantas perusahaan memiliki biaya tetap sebesar 80.000 sehingga laba operasi adalah 20.000. Jadi di sini nilai kontribusi marginnya itu masih bisa menutupi seluruh biaya tetap. Jadi artinya bila margin kontribusi mampu menutupi biaya tetap, ya, mampu menutupi seluruh biaya tetap, maka kelebihannya itu merupakan laba. Ya, kelebihannya itulah yang merupakan laba. Oke, ini konsep dasarnya. Baik, ada 3 cara untuk melakukan analisis analisis CPV. Tapi sebelum kita masuk ke 3 metode atau 3 cara analisis CPV, kalau ada pertanyaan dipersilakan.
ada? Tidak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. 3 metode itu atau 3 cara itu adalah pertama dengan cara atau metode kontribusi margin. Yang kedua dengan analisis grafik dan yang ketiga dengan metode persamaan. Ya, kita coba lihat satu persatu. Jadi perusahaan atau seseorang yang melakukan analisis GPV boleh memilih yang manapun di antara yang 3 ini mau dia pakai. Nah, dengan metode kontribusi margin, kita harus mencari apa yang disebut dengan ini, ya, kontribusi margin per unit. Ya, kontribusi margin per unit itu adalah nilai kontribusi untuk setiap unit yang dijual. Jadi dengan kata lain, kontribusi margin per unit itu adalah selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Ya, selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Itulah dia kontribusi margin per unit. Dan ingat sekali lagi bahwasanya biaya variabel per unit itu tidak hanya mencakup biaya produksinya saja, tetapi juga biaya non produksinya. Ya, seperti contoh kita kemarin ada biaya produksi per unitnya ada, tetapi ada biaya operasional per unitnya juga, ya, yaitu untuk biaya variabel per unit berapa untuk penjualan dan seterusnya, ya. Oke, jadi di sini dengan metode kontribusi margin ini titik break even, ya, atau break even point itu adalah pembagian antara total biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit. Ya. Jadi kalau kita kembali ke perusahaan tadi, ya, di sini kita sudah dapatkan kontribusi margin per unit itu 200, ya. Sementara biaya tetapnya adalah 80.000, ya. Jadi untuk menghitung titik break even-nya kita bisa dapatkan di sini total biaya tetapnya 80.000, kontribusi margin per unitnya 200, maka titik break even-nya adalah 400 unit. Jadi artinya kalau perusahaan Wind Bicycle ini hanya mampu menjual sebanyak 400 unit produknya, maka dia hanya bisa mencapai titik pulang pokok. Ya, titik pulang pokok. Nah, kalau kita kembali ke contohnya tadi, ternyata di sini perusahaan Wind itu bukan hanya mampu menjual 400, tapi dia mampu melampaui itu 500 unit. Nah, jadi oleh sebab itu dia berlaba. Nah, kalau ini hanya 400 unit, tentu 400 kali 500 itu adalah berapa? 2 juta ya. Ya, 2 juta, 200.000. Kemudian biaya variabelnya tentu 400 unit kali 300, 120.000. Maka selisihnya 80.000. Itu hanya cukup untuk menutupi biaya tetap. Ya. Oke, ini dengan metode metode kontribusi margin. Artinya kita harus mencari berapa nilai kontribusi margin per unit. Kemudian modifikasinya juga ada. Kita juga bisa menggunakan apa yang disebut dengan kontribusi margin rasio. Kontribusi margin rasio. Kontribusi margin rasio itu adalah rasio atau perbandingan antara total kontribusi margin dengan total penjualan. Ya, total kontribusi margin dengan total penjualan. Jadi kalau kita susun laporan laba rugi dengan format kontribusi margin, maka kita akan dapatkanlah ini total kontribusi margin dan total penjualan, ya, seperti yang tadi kita lihat di depan. Nah, ini dia. Total kontribusi marginnya adalah yang ini, yang 100.000. Ya. Ini total penjualannya. Jadi total kontribusi margin ini dibagikan dengan total penjualan, itulah yang kita sebut dengan kontribusi margin rasio. Ya, kontribusi margin rasio. Jadi angkanya kita dapatkan dalam bentuk persentase.
atau dalam bentuk angka tertentu di belakang koma ya, mungkin 0,4 gitu, atau 40% ya. Jadi kalau ini kita masukkan ke rumus tadi ya, total biaya tetap bukan dibagi dengan kontribusi margin per unit, tapi dibagi dengan kontribusi margin rasio. Hasil yang kita dapatkan adalah titik break-even dalam bentuk nilai uang, nilai penjualan. Nah, itu harus diingat ya. Jadi kalau total biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit, maka kita akan dapatkan titik break-even dalam unit. Tapi kalau total biaya tetap kita bagi dengan kontribusi margin rasio, maka hasil yang kita dapat adalah titik break-even dalam nilai uang, bukan dalam unit. Itu saja bedanya. Jadi metode kontribusi margin ini bisa menghasilkan titik break-even dalam nilai uang dan titik break-even dalam jumlah unit. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang memang harga per unitnya itu jelas, itu tentu dia akan menggunakan metode kontribusi margin yang bukan menggunakan rasio tapi menggunakan unit ya. Tetapi bagi perusahaan yang jumlah unitnya jumlah penjualannya itu agak sulit meramalkannya, maka dia akan menggunakan kontribusi margin rasio. Oke. Ya. Pembuktiannya kita bisa lihat di sini. Ini sekedar pembuktiannya. Kalaupun tadi secara kita sudah bisa lihat ya. Kalau yang dijual 400 unit, maka hasilnya 200.000 ya. Karena $500 per unit kali 400 buah 200.000 ya. Ya variabelnya 120. Margin kontribusi 80.000 dan beban tetap 80.000, maka laba bersih 0. Sama halnya kalau dia menggunakan kontribusi margin rasio ya, di mana dengan kontribusi margin rasio tadi kita dapatkan bahwasanya untuk bisa mencapai titik break-even, maka perusahaan harus bisa menjual sebanyak $200.000 ya. Nah, di sini terbukti kalau dia menjual sebanyak $200.000, maka dia hanya bisa mencapai titik pulang pokok saja. Oke, saya kira ini pun tak sulit untuk dipahami ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut. Ya. Bila Win menjual lebih satu aja dari angka break even tadi ya. Misalnya tadi kalau break even dia jual 400, sekarang jadi 401 ditambah 1. Laba bersih akan naik 200. Inilah dia margin kontribusi tadi kan. Margin kontribusi per unit. Jadi begitu saat tambah 1 unit, naiklah hasilnya itu sebanyak margin kontribusi per unit itu. Nah, jadi kalau dia jual 401, maka labanya akan naik 200 dari 0 ya. Kalau dia jual 402, maka ini akan menjadi 2 kali 200, 400 dan begitu seterusnya. Jadi dengan metode kontribusi margin ini sebetulnya perhitungannya akan semakin lebih mudah ya, lebih mudah. Karena begitu kita naikkan 1, kita sudah tahu berapa laba dari titik break even. Ya, yaitu dengan menunjukkan berapa besarnya kontribusi margin per unit. Ya, jadi kalau seandainya kita bisa naikkan jadi 200 lagi, nah maka 200 kali 200 inilah dia. Itulah laba bersih yang akan dicapai perusahaan. Oke, metode yang kedua adalah dengan menggunakan grafik. Nah, dengan menggunakan grafik ini sebetulnya
tergantung orangnya yang mempergunakan ya. Kadang-kadang ada orang yang lebih suka melihat grafik daripada perhitungan-perhitungan angka ya. Kalau dia menggunakan grafik seperti ini. Jadi pertama dia buatlah dulu sumbu vertikal ya. Sumbu vertikal ini menunjukkan jumlah biaya dan jumlah penjualan. Jadi ini tentu dalam nilai uang ya. Sedangkan sumbu horizontalnya ini menunjukkan unit atau menunjukkan aktivitas. Jadi di sini dilihatlah hubungan dengan kenaikan unit, berapa kenaikan biaya dan berapa kenaikan penjualan. Dan diingat bahwasanya jumlah biaya itu terdiri dari tadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, bagaimana gerakan biaya tetap? Biaya tetap itu grafiknya mendatar ya, seperti ini. Jadi artinya pada volume berapapun ya, biaya tetapnya segitu saja, tidak mengalami perubahan ya. Sementara biaya variabel itu akan mengalami perubahan ya, di mana semakin banyak jumlah unit yang dijual atau diproduksi, biaya variabelnya akan mengalami kenaikan yang sebanding ya, akan mengalami kenaikan yang sebanding. Jadi dengan kata lain, gerakan daripada grafik untuk biaya variabel itu adalah linier atau 45 derajat ya, 45 derajat itu ya biasanya, 45 derajat jarak antara atas dan bawah itu sama. Tapi begitu dia sudah digabungkan dengan biaya tetap, di dalamnya itu sudah ada komponen biaya tetap lagi. Dengan adanya komponen biaya tetap di sana, maka gerakan total biayanya akan menjadi lebih mendatar, ya, lebih landai. Ya. Karena di sini sudah ada komponen biaya tetap. Coba lihat di sini. Kalau dia hanya biaya variabel saja tanpa memperhatikan biaya tetapnya, maka gerakannya seperti garis yang merah ini. Ya. Tetapi begitu dia sudah digabung dengan biaya tetap menjadi total biaya, maka gerakannya agak sedikit melandai. Kenapa? Karena ada komponen yang mengeremnya itu yaitu biaya tetap. Nah, ini dia. Jadi kalau kita coba hubungkan keduanya, ini adalah grafik total biaya, yaitu penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Yang merah ini adalah grafik yang menunjukkan pergerakan pendapatan, ya. Maka titik pertemuan di antara mereka itulah yang menjadi titik break-even. Ya. Titik break-even. Jadi di sini titik break-even-nya berada pada tingkat penjualan sebanyak 400 unit. Yang hasil penjualannya sebesar berapa tadi? 200 ribu ya. 200 ribu. Ya, ini dia. Nah, cuma memang dengan menggunakan grafik ini kita harus sangat berhati-hati ya. Kenapa? Karena skala yang kita pergunakan itu harus tepat ya. Skala perbandingan antara unit dengan biaya dan pendapatan. Kalau skalanya tidak tepat, maka mungkin gambarnya akan selalu menyimpang. Jadi oleh sebab itu tidak banyak juga yang suka menggunakan grafik ini ya. Kenapa? Karena tergantung pada skalanya tadi ya. Kalau skalanya salah jadi salah nanti hasil perhitungannya. Oke. Ini dengan menggunakan metode grafik. Lalu yang ketiga itu adalah metode persamaan. Nah, metode persamaan ini sebetulnya satu persamaan yang dibangun dari laporan laba rugi. Ya. Nah, kalau kita melihat laporan laba rugi, kita bisa membangun sebuah persamaan di situ, ya, yaitu ini persamaannya penjualan, ya, atau laba, ya kita mulai dari atas. Laba sama dengan penjualan dikurangi dengan biaya, kan itu dia. Jadi kalau kita lihat laporan laba rugi itu sederhana sekali. Laba itu adalah jumlah hasil penjualan dikurangi dengan jumlah biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Sehingga kalau ingin diubah menjadi satu persamaan yang menggambarkan titik break-even, maka kita coba letakkan penjualan pada satu sisi,
dan letakkan biaya pada sisi yang lain bersama dengan laba. Jadi kalau begitu penjualan ini sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap tambah laba. Jadi kalau kita katakan titik break even tadi labanya 0, ya, maka kita tinggal melihat berapa jumlah penjualan yang hanya cukup untuk menutupi biaya variabel dan biaya tetap. Ya, ini persamaannya. Oke. Nah, kalau kita coba masukkan ke contohnya tadi, yang perusahaan Win tadi ya, di sini penjualannya sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap tambah laba ya. Kita kan sudah tahu bahwasanya penjualan itu adalah hasil perkalian antara kuantitas yang dijual dengan harga jual per unit. Nah, kita lihat tadi harga jual per unitnya kan 500. Kuantitasnya kita belum tahu, ya. Lalu biaya variabel itu adalah perkalian antara biaya variabel per unit dengan kuantitas. Jadi 300 dikali dengan kuantitas. Sedangkan biaya tetapnya ini angkanya sudah ada tadi, ya. Angka biaya tetap 80.000. Nah, lalu labanya kalau kita ingin mendapatkan titik break even itu labanya kita anggap 0, ya. Oke. Jadi key itu adalah jumlah volume atau jumlah sepeda yang terjual, 500 adalah harga jual per unit, 300 biaya variabel per unit, dan 80 total biaya tetap. Nah, kalau persamaan ini kita eksekusi, maka dia akan menghasilkan yang seperti ini. Ya. Yang sama-sama key kita gabungkan, ya, 500 dengan 300. 300 ini karena dia pindah tempat kemari menjadi minus, sehingga 500 dipotong 300 bukan tambah, jadi 200. Maka yang di sini adalah 80.000. Jadi Q sama dengan 80.000 dibagi 200, ya, totalnya Q-nya itu adalah 400 sepeda. Jadi antara metode persamaan dengan metode kontribusi margin hampir mirip sebetulnya, hampir mirip. Tapi dengan metode persamaan kita menurunkannya dari laporan laba rugi, sedangkan dengan metode kontribusi margin kita mengambil sebahagian dari elemen yang ada dalam laporan laba rugi. Kemudian kita lanjut dengan metode persamaan ini. Kalau seandainya itu tadi kita dapatkan dalam jumlah unit, maka kalau kita ingin mendapatkan dalam jumlah nilai uang juga bisa dilakukan, ya. Ya, di sini kita misalkan X itu adalah total penjualan dalam nilai uang. Jadi kita buat istilahnya kalau waktu saya kuliah dulu ini bilangan anu namanya, ya. Bilangan anu. X itu adalah total penjualan dalam nilai uang, ya. Jadi kalau biaya variabelnya itu adalah 60%, ya. Kenapa 60%? Tadi kalau tidak salah harga jualnya 500, biaya variabelnya 300. Jadi 300 per 500 itu adalah 60%. Ya, jadi 60% kali X. Jadi kalau penjualannya X, maka biaya variabelnya adalah 0,6X. Ditambah dengan biaya tetap, ditambah dengan 0. Ya, 0 ini adalah laba. Jadi total penjualan dalam nilai uang akan kita bisa ketahui, ya, dengan menggunakan ini. Dan ini dia hasilnya, ya, 200.000 juga, ya. 200.000. Jadi X ini disatukan kemari, ya, menjadi 0,4X kali 80.000, maka dapatlah dia 200.000. Baik, ada pertanyaan? Ini baru konsep dasarnya, implementasinya kita belum singgung, ya. Jadi cara menghitung ada 3 tadi,
dengan persamaan, dengan kontribusi margin, dengan grafik. Oke, kalau aman saja kita lanjut. Ya. Ini penggunaannya ya. Salah satu di antara penggunaannya itu adalah membuat analisis target laba. Nah, jadi di sini rumus CPV dapat juga dipakai untuk menentukan volume penjualan guna mencapai target laba. Ya. Umpamanya Win tadi kan, PT Win tadi kan sudah kita tahu bahwasanya kalau dia menjual sebanyak 400 buah sepeda atau menjual senilai 200.000, maka dia akan mencapai titik break even. Ya. Lalu dengan pengetahuan itu kita akan bisa membuat estimasi untuk suatu target laba tertentu. Ya. Jadi di sini umpamakan Win itu ingin tahu berapa banyak sepeda yang harus dijual kalau dia ingin berlaba 100.000 misalnya. Nah, ini tentu bisa menggunakan persamaan atau bisa menggunakan margin kontribusi tadi. Kalau kita gunakan kontribusi margin, metode kontribusi margin, maka laba yang diinginkan itu ditambahkan ke biaya tetap. Baru dibagi kontribusi margin per unit. Ya. Jadi biaya tetap ditambahkan dengan laba yang ditargetkan, laba yang diinginkan. Baru dibagi dengan kontribusi margin per unit. Maka akan dapatlah berapa unit yang harus dijual agar kita bisa mencapai laba yang ditargetkan itu. Atau bisa juga dengan metode persamaan, ya. Penjualan ditambah biaya variabel, tambah biaya tetap, tambah laba. Jadi kalau tadi labanya di sini kita buat 0, ini sekarang laba sebesar yang diinginkan. Ya, maka hasilnya juga dapat di sini 900 sepeda. Ya, sama dengan ini. Itu barangkali bentuk implementasi yang paling sederhana dari analisis CPV, yaitu untuk menentukan target laba. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Ini Johannes sedang dalam kendaraan atau apa? Enggak, Pak. Saya rumahnya memang di pinggir jalan, Pak. Di pinggir jalan, oh begitu. Karena ya saya lihat pakai apa itu? Pakai earphone, kemudian juga bajunya juga hijau ya. Hijau itu selalu ada orang tertentu yang pakai baju hijau ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Implementasi berikutnya adalah apa yang disebut dengan margin of safety. Margin of safety. Atau ada juga yang menerjemahkannya menjadi margin keamanan ya. Margin keamanan. Margin yang menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi aman. Aman dalam hal ini tidak aman dari gangguan-gangguan ya, tapi aman dari kerugian. Itu yang dimaksud. Kelebihan penjualan yang dianggarkan atau kelebihan penjualan yang sebenarnya atau yang aktual di atas volume penjualan, di atas volume penjualan break-even, itulah yang kita sebut dengan margin of safety. Jadi kalau misalnya tadi titik break-even-nya 200.000 ya, lalu berapa penjualan aktual yang dibuat perusahaan? 250.000. Berarti yang 50.000 itu
Itulah yang kita sebut dengan margin of safety, margin keamanan. Jadi artinya selagi perusahaan itu masih berada pada margin itu, maka dia tidak akan mengalami kerugian, dia tetap aman ya. Atau jumlah di mana katanya penjualan boleh turun sebelum kerugian terjadi. Jadi ini dia untuk menghitung margin of safety, total penjualan dikurang dengan total penjualan break even. Jadi dengan demikian untuk menghitung margin of safety, mau tidak mau kita harus tahu dulu berapa total penjualan break even. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu berapa total penjualan break even, maka margin of safety tidak diketahui. Ya. Margin of safety ini tadi seperti kita katakan itu adalah suatu margin yang menunjukkan bahwasanya perusahaan tidak akan mengalami kerugian selama dia masih berada di margin tersebut, atau perusahaan tidak akan mengalami gangguan operasional selama dia masih berada dalam margin tersebut. Ini dia contohnya. Titik break even win itu adalah 200.000. Jika penjualan aktualnya adalah 250.000, maka margin of safety-nya adalah 50.000. Atau dengan kata lain sama dengan atau setara dengan 100 buah sepeda. Atau kalau diekspresikan dalam persentase juga bisa, yaitu 50.000 per 250.000 itu sama dengan kurang lebih 20%. Ya. Jadi di sini katanya penjualan break even-nya 400.000, 400 unit dan hasilnya labanya 0. Ya. Lalu penjualan aktual dia 500 unit sepeda dan laba yang dia dapatkan adalah 20.000. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan margin of safety. Ya. Kelebihan dari penjualan di atas penjualan break even. Ya. Yaitu 250 dipotong 200 atau 500 unit dipotong 400. Jadi selama dia menjual masih di sekitar itu, dia akan aman. Jadi kalau di sini tadi 100 buah sepeda lah margin of safety-nya. Jadi kalau penjualannya turun tapi tidak lebih dari 100 buah sepeda, maka dia akan tetap aman. Jadi kalau misalnya dia jual sekarang berapa sepeda? 500 unit. Ya. Margin of safety-nya 100 unit. Turunlah penjualannya 50 sepeda. Dia masih aman. Turunlah penjualannya 90 sepeda sehingga tinggal 410. Dia masih tetap aman. Tapi begitu penjualannya sudah turun melebihi margin of safety ini, nah di situ dia sudah tidak aman lagi, sudah harus menderita kerugian. Ini yang diartikan dengan margin of safety. Ya. Atau kalau dalam bentuk persentase, kalau penurunan penjualan itu hanya 15%, itu perusahaan masih aman. Ya, tapi jangan lebih dari 20%. Ya, 20% lah maksimal. Oke, itu yang maksud dengan margin of safety. Kemudian ada lagi yang dihasilkan dari analisis break even ini, yaitu apa yang disebut dengan operating leverage. Leverage ini kalau ya menurut gambarnya ini kalau kita lihat dari kamus, leverage ini terjemahannya pengungkit ya, pengungkit. Jadi sama seperti ini pengungkit ya. Bagaimana kayu yang hijau ini mengungkit batu yang merah ini. Ya. Itu dia. Operating leverage itu diartikan ukuran mengenai bagaimana sensitifnya laba bersih operasi terhadap presentasi perubahan dalam penjualan. Jadi artinya kalau ada terjadi perubahan dalam penjualan, seberapa besar laba itu akan terpengaruh. Itulah dia operating leverage. Jadi artinya seberapa besar laba itu akan terungkit dengan adanya penurunan penjualan atau perubahan penjualan.
dengan leverage yang tinggi, katanya, persentase kenaikan penjualan kecil itu dapat menghasilkan kenaikan persentase yang besar dalam laba operasi. Kalau leverage-nya tinggi. Jadi kita tinggal hitung dulu leverage ini berapa. Apakah dia tinggi atau rendah. Kalau dia tergolong tinggi, itu artinya sedikit saja kenaikan penjualan, persentase kenaikan penjualan, maka akan menaikkan persentase laba yang lebih besar. Sebaliknya juga demikian. Kalau dia leverage-nya tinggi, terjadi penurunan penjualan ya sebesar persentase tertentu, ya maka akan menurunkan laba sebesar persentase yang lebih besar. Kalau leverage-nya tinggi, ya itu dia. Sebaliknya kalau leverage-nya rendah, persentase kenaikan penjualan yang kecil itu hanya akan memberikan dampak peningkatan laba operasi yang kecil juga. Ya. Oke. Jadi ibaratnya ini. Jadi kalau kita letakkan sesuatu pemberat di sini yang kecil, maka dia akan naik sedikit aja nih. Ya. Tapi kalau yang besar kita letakkan, maka dia akan naik lebih tinggi. Itulah dia kira-kira operating leverage. Nah ini dia cara untuk menghitungnya tadi adalah apa tadi margin kontribusi dibagi dengan laba bersih ya. Tadi rumusnya kan ya, kontribusi margin dibagi dengan laba bersih. Jadi di sini kita dapatkan untuk kasus Win itu margin kontribusinya 100, laba bersihnya 20, maka operating leverage-nya 5. 100.000 dibagi 20.000, 5. Ya. Jadi persentase kenaikan penjualan 10%, ya. Kalau penjualannya naik 10%, itu akan membuat labanya naik 5 kali, karena operating leverage-nya 5. 5 kali 10%. Ya, menjadi berapa itu? 50%. Nggak tahu sini ada contohnya nggak ya? Ya, tak ada ya. Jadi ini bisa kita coba hitung saja ya. Kalau seandainya penjualan Win ini naik 10%, jadi berapa penjualannya? 250.000 naik 10%. 275.000 ya. Coba hitung berapa. Biaya variabelnya juga akan naik sama ya, sebanding 10% juga menjadi 165, Pak. 165.000. Ya. 275 potong 165. 110 margin kontribusinya. 110, Pak. Ya. Laba bersihnya 30.000. Kurang biaya tetap 80. Jadi laba bersih 30. 30.000, Pak. 30.000. Iya, Pak. Kalau laba bersih semula itu 20.000, sekarang naik menjadi 30.000, itu berarti kenaikannya adalah 50%. Ya, itu dia. Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu akan akan sangat tergantung juga kepada operating leverage ini. Ya. Jadi mungkin perusahaan-perusahaan tertentu ingin supaya bagaimana operating leverage-nya tinggi. Sehingga kalau terjadi kenaikan penjualan, maka kenaikan persentase labanya juga akan lebih sekian kali dari ini, ya, sekian kali dari peningkatan laba itu. Jadi kalau di sini operating leverage-nya 2, berarti kenaikannya hanya 2 kali. Tapi kalau operating leverage-nya 5 kali. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang kondisinya sedang tumbuh, ya sedang tumbuh. Jadi artinya penjualannya terus mengalami peningkatan, maka biasanya dia akan suka akan
Senang sekali apabila operating leverage-nya tinggi karena penjualannya lagi naik terus. Tapi kalau penjualannya sudah mendatar atau bahkan sudah mulai menurun, maka perusahaan-perusahaan yang memiliki operating leverage yang tinggi itu akan sangat gelisah ya. Kenapa? Karena penurunan penjualan sekian persen akan mengakibatkan penurunan laba sekian kali dari penurunan itu, yaitu tergantung pada operating leverage ya. Nah, ini biasanya operating leverage ini amat tergantung pada perbandingan antara biaya tetap dengan biaya variabel ya, biaya tetap biaya variabel. Ada yang mengatakan bahwasanya sebuah perusahaan yang sangat tergantung pada tenaga kerja. Jadi artinya dia perusahaan yang padat karya ya, padat karya. Jadi artinya lebih banyak menggunakan tenaga kerja dibandingkan dengan peralatan dan teknologi. Maka biasanya perusahaan seperti itu operating leverage-nya rendah. Tapi pada perusahaan-perusahaan yang lebih sedikit menggunakan tenaga kerja, lebih banyak menggunakan peralatan dan mesin atau yang kita kenal dengan istilah padat modal, maka umumnya operating leverage-nya itu tinggi. Ya. Kenapa dia bisa tinggi? Karena komponen biaya tetapnya itu besar ya. Nah, itulah dia. Ini operating leverage. Oke. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita coba lihat sekarang masalah bauran ya. Bauran penjualan. Konsep bauran penjualan. Bauran penjualan itu adalah proporsi relatif dalam penjualan produk-produk perusahaan. Ini sales mix ini ya, kalau istilah aslinya, sales mix. Bauran penjualan, proporsi relatif dalam produk-produk perusahaan. Jadi kalau seperti yang tadi saya sebutkan di awal, kalau perusahaan itu menghasilkan 3 produk A, B, C, baurannya adalah A itu 40%, B 40%, dan C 20%, maka itu kita sebut dengan bauran. Ya. Proporsi relatif. Jadi kombinasi penjualan di antara produk-produk yang ada. Produk-produk berbeda memiliki harga jual, struktur biaya, dan kontribusi margin yang berbeda pula. Ya. Jadi kalau produk yang berbeda harganya beda, struktur biayanya akan beda, dan kontribusi marginnya juga akan beda. Jadi dengan begitu dia akan memiliki proporsi yang relatif. Diasumsikan Win menjual sepeda dan juga kereta sorong. Ini tadi sepeda aja, kini sekarang kita tambahkan. Dia punya produk lain yaitu kereta sorong. Nah, kita coba lihat bagaimana melakukan analisis break-even-nya kalau dia sudah memiliki lebih dari satu produk. Tadi kan produk tunggal saja ya. Ya. Ini informasinya ya. Di sini ada sepeda dan ada kereta sorong. Oke. Penjualannya untuk sepeda 250.000, biaya variabelnya 150.000, dan margin kontribusinya 100.000. Itu sama dengan 40%. Sementara yang kereta sorong penjualannya 300.000, ya, biaya variabelnya 135.000, sehingga margin kontribusinya 165 atau 55%. Jadi kelihatannya margin kontribusi kereta sorong itu lebih tinggi daripada margin kontribusi sepeda. Oke, kemudian untuk menghitung titik break-even-nya, kita kombinasikan keduanya ini. Tapi dengan asumsi tadi, baurannya ini tak berubah. Ya, baurannya tidak berubah. Berapa baurannya ini?
Kita lihat baurannya. Ini dia. 250.000 dengan 300.000. Total 550, itu berarti sepeda 45%, kereta sorong 55%. Inilah baurannya. Ini yang tadi kita katakan kalau kita melakukan analisis break even, ini dianggap konstan. Ini dianggap konstan ya. Oke, kita teruskan. Ini totalnya, kemudian total biayanya 150 tambah 135 sama dengan 285 ya. Tapi kalau kita ambil perbandingannya ya, ini tetap persentasenya itu adalah 285 dibagi 550 ya. Bukan 60% tambah 45% bagi 2. Tidak ya. Jadi dia harus berdasarkan ini, menghitung rasionya ini ya. Jadi di sini margin kontribusi adalah 265 atau sama dengan 48,2%. Ya, yaitu 265 dibagi 550. 48,2%. Ya. Dan memang ini mungkin tidak angka yang bulat ya, mungkin 48,2 sekian gitu, tapi dibulatkan menjadi 48,2. Ya. Jadi berdasarkan ini kita bisa menghitung titik break even untuk kombinasi kedua produk itu. Ini dia. Break even-nya adalah biaya tetap keduanya ya. Berapa biaya tetapnya tadi? Biaya tetapnya adalah 170.000. Ya. Yaitu 80 tadi milik sepeda, berarti ada 90 milik kereta sorong ya. Jadi ya, biaya tetapnya dibagi dengan rasio kontribusi margin. Rasio kontribusi margin tadi kombinasinya adalah 48,2. Jadi kalau begitu hasilnya 352.697. Kalau kita gunakan margin kontribusi rasio, hasilnya tadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk nilai uang, bukan dalam bentuk unit. Oke, 352.697. Jadi 352.697 inilah kita distribusikan sesuai dengan bauran yang tadi kita katakan konstan, yaitu 45% ke sepeda dan 55% ke kereta sorong ya. Jadi kalau 352.697 kali 45%, inilah dia 158.714. Tak bulat lagi sepedanya itu ya. Jadi mungkin sudah dipotong-potong sepedanya itu ya. Ya, di sini dia tidak bisa menunjukkan angka yang bulat ya. Kemudian untuk kereta sorong tentu 352.697 dikali dengan 55%, karena tadi 55% dia dapatnya 193.983. Nah, lalu kita masukkan komponen biaya variabelnya, ini adalah 60% dari sini, ini 45% dari sini, maka kita dapatkanlah margin kontribusi untuk sepeda 63.000 dan untuk kereta sorong 106.000. Totalnya 170.176. Ya. Lalu biaya operasinya 170. Jadi hanya beda sekitar 176 saja. Ini akibat dari pembulatan-pembulatan tadi. Kalau seandainya ini tidak dalam bentuk pembulatan, ini yang 48% itu, ini. Kalau misalnya ini kita dapatkan 40% bulat, tak ada belakang koma, maka hasil yang kita dapatkan itu akan persis ya, margin kontribusi ini dengan biaya tetap. Nah, ini dia analisis break even dengan produk yang lebih dari satu atau multi produk. Jadi kalau seandainya produknya tidak hanya 2, tapi ada 4, ada 5, atau ada 6, ya, maka ya tambah rumit memang menghitungnya, tetapi masih bisa karena kita didasarkan kepada data
bauran produk itu. Jadi berdasarkan data bauran itu kita akan bisa hitung nanti berapa kontribusi margin rasio untuk keseluruhannya. Lalu kita akan bisa dapatkan berapa biaya, berapa penjualan untuk mendapatkan titik break even, ya. Baru kemudian kita distribusikanlah kepada masing-masing. Kalau tadi ada 6, ya ke 6 apa itu sesuai dengan bauran yang tadi sudah ditetapkan. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Tak ada? Nggak ada, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada, saya kira materi kita cuma itu saja untuk hari ini, yaitu analisis break even. Jadi kita sudah bisa istirahat. Kalaupun saya kasih tambahan soal, mungkin saudara juga sudah capek tadi di awal dengan kuis, ya. Kenapa saya katakan capek? Karena tadi sampai batas waktu 30 menit. Batas waktu berapa? 25 menit, ya, 25 menit. Itu yang menyerahkan baru berapa tadi, ya, di bawah 7 orang, ya. Sudah itu diberi waktu tambahan. Nah, sekarang saya nggak tahu apakah sudah semuanya menyerahkan, ya. Baik, saya kira materi ini kita tutup dulu. Nanti saya kirim ke Komting ini materinya untuk nanti didistribusikan lebih lanjut kepada yang lain, ya. Ya. Dari kuis tadi 57 peserta, itu baru 53 yang menyerahkan, 4 yang belum jelas, ya. Yang 4 itu udah PKRS, Pak. Udah PKRS. Jadi total kita cuma 53, Iya, Bang Johannes, ya. Kemarin ada 50 sebenarnya, Pak. Cuman ada yang 3 masuk setelah ini PKRS itu, Pak. Oh, ada tambahan. Kemarin dapat izin dari dekan, Pak. Iya, Pak. Oh, begitu, ya. Jadi 53 lah kita, ya. 53. 3, ya. Baik. Soalnya saya kira tidak ada yang sulit, ya. Cuma mungkin hitungan-hitungan itu yang membuat agak lambat, ya, saya kira. Ya, banyak yang terlambat memang, ya. Hanya beberapa saja yang menyerahkan tepat waktu. Oh, jadi yang PKRS itu yang ini, ya, yang ada 4 orang nih, ya. Dwi Anandasari, Iksan Nurfadli, Tenesia Tinita, dan Sumiatiati. Itu yang sudah PKRS, ya, Johannes. Untuk ininya namanya saya nggak ada nanya pula kemarin ke orang prodi, Pak. Oke. Jadi memang Cuman kemarin
Ah, pas nanya sama anak kemarin katanya seperti itu Pak. Jadi oh, untuk absensinya juga belum ada yang tetap Pak. belum ada yang tetap ya. Oke. Baik, memang kalau dari apa ini dari kuis yang ada, yang 4 orang tidak menyerahkan itu tadi yang namanya ya, Dwi Anandasari, Ihsan Nurfadli, Tenesia Tinita, dan Sumiatiyati. Atau memang di Zoom ini keempat-empat itu ada? Izin, ada Pak. Siapa itu? Dwi Pak, Dwi ada. ada Pak. Kalau yang Ihsan? Ihsan nggak ada ya. Tenesia dan Sumiati nggak ada ya. Oh, iya. Kamu kenapa nggak menyerahkan? Terlambat memang tadi. Saya menyerahkan Pak. Menyerahkan. Terlambat. Oh iya, tapi kok di sini masuk. Kamu nggak pencet turn in? Sudah di turn in kamu punya? Karena di sini masuk kelompok assign saja, jadi tidak menyerahkan sepertinya. Atau mungkin ya apa ya, ada masalah mungkin dalam sinyalnya, saya nggak tahu kenapa. Tapi yang jelasnya kalau seandainya ini nanti kita lakukan apa namanya pemberian nilai, maka yang di assign ini itu biasanya nilainya nggak ada. Oh, ini sudah pindah. Masuk, Pak. Sudah pindah ya. Iya, iya Pak. Tinggal 3 orang, Ihsan, Tenesia, dan Sumiati. Oke, Johannes jadi 54 orang kita sekarang. Ya. Baik, saya kira kita akhiri saja pertemuan hari ini ya. Kita cukupkan dulu sampai sekian. Jadi kelihatannya memang materi-materi yang kita bahas itu ada yang panjang, ada yang pendek. Untuk yang pendek seperti ini atau seperti Kamis lalu kita bisa selesai lebih awal. Tapi barangkali nanti ada untuk materi-materi yang panjang, waktu kita mungkin jadi lebih panjang. Tapi yang pasti tidak akan lebih dari jadwal yang resmi ya. Tidak akan lebih dari jadwal resmi. Karena kalau lebih dari jadwal yang resmi, mata kuliah lain juga akan bisa terganggu. Ya. Baik, ada hal-hal yang lain yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup. Setengah jam lebih awal kita tutup. Ya. Oke, saya kira tidak ada ya. Terima kasih atas perhatian kita semua ya. Mohon maaf atas berbagai hal yang kurang berkenan, termasuk juga mengakhiri kuliah lebih cepat dari yang jadwal yang ada. Itu mungkin juga ada yang kurang menyenangkan, tapi sebagian besar biasanya itu lebih senang diakhiri lebih cepat ya. Baik, saya kira kita akhiri ya, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.